Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi walaupun secara virtual dalam mata kuliah Hukum Tata Negara, yang mana di sini saya sebagai presentator pertama dalam kelompok 1 yang akan mempresentasikan tentang apatride dan bipatride. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ifaritus Saimah dengan NIM S2019-2028. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu apatride. Baik, saya di sini akan sebelumnya akan menjelaskan tentang asas dan syarat sebagai warga negara. Yang mana warga negara merupakan anggota sebuah negara yang mempunyai tanggung jawab dan hubungan timbal balik terhadap negaranya. Seseorang yang diakui sebagai warga negara dalam suatu negara haruslah ditentukan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati dalam negara tersebut. Ketentuan itu menjadi asas atau pedoman untuk menentukan status kewarganegaraan, untuk menentukan asas kewarganegaraan seseorang. Dalam menerapkan asas kewarganegaraan ini dikenal dengan dua pedoman, yaitu yang pertama asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. Dari sisi kelahiran, ada dua asas kewarganegaraan yang sering kita jumpai, yaitu yang pertama ius soli, ialah tempat kelahiran, dan yang kedua ius sanguinis, yang berarti keturunan. Dan selanjutnya di sini membicarakan tentang status kewarganegaraan seseorang dalam sebuah negara. Maka yang dibahas dalam persoalan tersebut ialah yang berkenaan dengan seseorang yang dinyatakan sebagai warga negara dan bukan warga negara dari dalam sebuah negara. Jika diamati dan dianalisis, di antara penduduk sebuah negara ada di antara mereka yang bukan warga negara, yakni menjadi orang asing di negara tersebut. Dan dalam hal ini dikenal sebagai apatride, bipatride, dan multipatride. Kemudian selanjutnya yang dimaksud apatride ialah kasus di mana seorang anak tidak memiliki kewarganegaraan. Keadaan ini terjadi karena seorang ibu yang berasal dari negara yang mengandung asas ius soli, yang melahirkan seorang anak di negara yang menganut asas ius sanguinis, sehingga tidak ada negara, baik itu negara asal ibunya ataupun negara kelahirannya, yang mengakui kewarganegaraan anak tersebut. Apatride di sini bisa dikatakan tanpa kewarganegaraan timbul apabila menurut peraturan kewarganegaraan seseorang tidak diakui sebagai warga negara dari negara manapun. Misalnya nih, Agus dan Ira adalah suami istri yang berstatus warga negara B yang berasas ius soli. Mereka berdomisili di negara A yang berasas ius sanguinis. Kemudian lahirlah anak mereka, Budi. Menurut A, Budi tidak diakui sebagai warga negaranya karena orang tuanya bukan warga negaranya. Begitu pula menurut negara B, Budi tidak diakui sebagai warga negaranya karena lahir di wilayah negara lain. Dengan demikian, Budi tidak mempunyai kewarganegaraan atau yang disebut apatride. Kemudian dalam ius sanguinis di sini cara memperoleh suatu kewarganegaraannya didasarkan pada kewarganegaraan orang tuanya. Yang maksudnya ialah kewarganegaraan orang tuanya menentukan kewarganegaraan anaknya. Misalkan, jika seseorang dilahirkan dari orang tua
yang berkewarganegaraan Indonesia, maka ia dengan sendirinya telah berkewarganegaraan Indonesia. Itu. Kemudian yang unsur ius soli, yakni unsur daerah tempat kelahiran. Yang dimaksud di sini kewarganegaraan seseorang dapat ditentukan berdasarkan daerah tempat ia dilahirkan. Misalkan ada seorang dilahirkan di dalam daerah atau wilayah hukum negara Indonesia, maka dengan sendirinya pun ia memiliki kewarganegaraan Indonesia, terkecuali anggota-anggota korps diplomatik dan anggota tentara asing yang masih dalam ikatan dinas, di samping dan bersama-sama dengan prinsip ius sanguinis. Prinsip ius soli ini juga berlaku di daerah Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan juga Indonesia. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kavita Rani dengan NIM S2019-2027. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Dipatride. Sebelum itu, saya akan menjelaskan bahwasanya dengan adanya negara yang menganut asas ius sanguinis dan ada pula negara yang menganut asas ius soli, sehingga kerap sekali menimbulkan masalah. Nah, umumnya seseorang memiliki satu kewarganegaraan atau patride. Dikarenakan adanya perbedaan tersebut, maka muncul istilah bipatride, multipatride, dan apatride. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai bipatride. Nah, apa sebenarnya pengertian dari bipatride itu sendiri? Bipatride adalah orang yang memiliki kewarganegaraan ganda. Dua kewarganegaraan tersebut bisa terjadi karena anak lahir di negara A yang menganut asas ius soli atau berdasarkan tempat kelahiran, namun orang tua anak tersebut merupakan warga negara B yang menganut asas ius sanguinis atau berdasarkan keturunan biologis. Nah, dengan demikian, si anak akan mendapat kewarganegaraan dari A karena lahir di negara A dan juga mendapat kewarganegaraan dari B karena faktor keturunan dari orang tua yang merupakan warga negara B. Jadi di sini simpelnya bipatride adalah ketika seseorang itu memiliki kewarganegaraan ganda, ia lahir di negara A sedangkan orang tuanya itu merupakan asal kelahirannya dari kota B. Jadi dia memiliki dua kewarganegaraan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai bipatride. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emrich Habibullah, NIM S2019-2029. Di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Pemberian kewarganegaraan Indonesia terhadap Archandra Tahar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Warga negara adalah suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Seseorang dapat memperoleh sebuah warga negara Indonesia melalui beberapa hal, yaitu dari kelahiran dan perkawinan, naturalisasi, dan kewarganegaraan luar biasa. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Selain itu, pada undang-undang ini juga mengatur sebab-sebab seseorang dapat kehilangan kewarganegaraannya, sehingga seseorang tersebut tidak dapat lagi disebut warga negara di Indonesia. Indonesia tidak menganut sistem kewarganegaraan ganda,
melainkan hanya sistem kewarganegaraan tunggal. Di Indonesia ini tidak menganut sistem kewarganegaraan yang ganda, melainkan Indonesia ini hanya mempunyai sistem kewarganegaraan yang tunggal. Hal ini agar mengantisipasi adanya apatride dan bipatride dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengatur sanksi pidana yang dilakukan oleh orang perorangan, korporasi, dan pejabat apabila terbukti telah melakukan hal-hal yang diatur pada pasal 36 sampai 38 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.